Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita yang sudah ada. Mari kita satukan hati kita sembah Dia, karena hanya Tuhanlah yang patut kita tinggikan. Ku bersyukur Bapa. Amen.
setiap kehidupan kami. Kami ada bagi ini semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Pagi ini kami rindu menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Pimpin jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau pun melawat setiap jemaat-Mu pagi ini, Tuhan. Tuhan, berikan setiap jemaat-Mu kemenangan. Saat ini dimanapun mereka berada, mungkin masih dalam perjalanan, dalam persiapan, percepat langkah mereka, Tuhan. Sehingga tidak sampai mereka kehilangan satu berkat pun daripada Tuhan. Lindungi mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, kami mohon urapan-Mu Tuhan pagi ini. Mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan pelayanan-Mu dengan segenap hati kami. Kami mohon pimpinan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Para malaikat surga, hamba-Mu mohon Kau turun ke tempat ini, pagari tempat ini dengan bala tentara surga-Mu, sehingga saat kami memuji menyembah Tuhan, tiada kuasa apapun yang sanggup menjamah selain daripada kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hamba menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pagi hari ini saya dan saudara ada semua karena kebaikan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang sanggup menolong saya dan saudara. Karena Dia adalah sobat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara barang seketik pun. Dia tetap ada bersama saya dan saudara. Ada satu sobatku yang setia. Dia selalu menemaniku.
Dia yang rela mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Karena kasihnya yang sempurna itu sanggup menolong saya dan saudara. Apapun pergumulan kita, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa yang dahsyat dan ajaib. Serahkan
Kristus. Mari pagi ini kita akan kembali melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 saya mengajak saudara membuka Lukas 17 ayat yang ke-11 tentang perikop ke-10 orang kusta. Lukas 17 kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, pagi ini kita akan belajar bersama. Kita akan mengenal temanya, mengenal sikap dan reaksi dunia. Saya memberikan tema firman Allah pagi ini, yaitu mengenal sikap dan reaksi dunia. Saudara, satu penilaian yang benar, sekali lagi, satu penilaian yang benar dan reliable tentunya akan mendatangkan banyak manfaat di dalam kehidupan kita ini. Sekali lagi, penilaian yang benar akan segala hal serta reliable itu artinya dapat dipercaya, tentunya banyak berdampak atau mendatangkan dampak yang positif di dalam kehidupan kita ini. Saudara, penilaian yang benar hanya bisa didapatkan ketika kita selain melakukan penilaian itu dengan akurat, ya, dengan tepat, tapi juga kita bisa dan harus melakukan penilaian yang lengkap, selengkap mungkin. Sekali lagi, kita bisa mendapatkan satu penilaian yang benar, yang reliable, ketika kita melakukan satu penilaian bukan hanya harus akurat, tapi juga lengkap, selengkap mungkin, ya. Ketika kita melakukan penilaian yang demikian, saya percaya kita akan mendapatkan satu objektivitas, satu hal yang dapat dipercaya, satu hal yang juga sangat berguna bagi kehidupan kita ini. Saudara,
selama kita hidup di dunia ini, maka semuanya yang ada di dunia ini kita bisa menilai. Bahkan bukan hanya bisa dinilai dan menilai, kita pun harus menilainya. Sekali lagi, harus menilai. Kenapa saya katakan harus? Karena ketika kita menilai tadi dengan baik dan penilaian kita itu bisa dipercaya, lengkap. Sekali lagi, banyak manfaatnya, ya, banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Kita harus menilai. Kita harus menilai orang, kita harus menilai keadaan, kita harus menilai alam, kita pun juga harus menilai diri sendiri. Bahkan kalau saya boleh katakan, kita tidak salah kalau kita menilai Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi sekali lagi, kita boleh menilai semuanya. Bahkan kita menilai Tuhan pun boleh. Saudara menilai saya pun boleh, ya. Tidak masalah. Saya menilai saudara pun boleh. Kenapa? Karena ketika kita menilai sesuatu, kita mendapatkan tentang keadaan yang kita nilai itu. Ketika kita mengetahui, mengenal, mendapatkan keadaan yang kita nilai, maka jelas itu akan menimbulkan sesuatu dalam hidup kita. Orang ini bisa dipercaya enggak ya? Orang ini rohani enggak ya? Oh, ini hanya ngomong saja kan enggak ya? Oh, ini begini. Kita bisa menilai. Ketika kita mendapatkan, oh ini bisa dipercaya, oh berarti saya bisa bergaul dengan dia. Oh, dia ternyata tidak rohani. Lebih baik saya jauh-jauh dari dia. Ya, segalanya ada manfaatnya. Amin. Nah, namun saudaraku, 1 Yohanes ayat 2, 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Surat 1 Yohanes pasal 2. Ya, saya tunggu semua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Itu di bagian terakhir lagi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Ya, saya baca ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, ayat ini sudah sangat jelas bagi kita. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu dijelaskan yang ruwet-ruwet. Ayat ini sudah sangat jelas. Apa isinya? Bahwa dunia dengan seluruh isinya akan dilenyapkan. Semuanya di dunia ini akan dibinasakan. Sangat jelas, sangat jelas. Karena itu firman Tuhan berkata 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi seluruh isi dunia. Ini jelas. Namun faktanya saudara,
Sekalipun ini sudah jelas ya, dunia ini akan dimusnahkan, ada begitu banyak orang-orang, termasuk orang-orang percaya, yang kehidupannya masih terikat dengan dunia dan seluruh isinya. Terikat. Bukan hanya tertarik, Ustaz. Kalau tertarik tidak apa-apa. Tapi kalau terikat ini baik. Terikat ini artinya nggak bisa lepas. Terikat dengan keindahannya, terikat dengan fasilitasnya, terikat dengan tawaran-tawarannya, terikat dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, terikat dengan tampilan-tampilan dunia, dan lain sebagainya. Masih terlalu banyak. Bahkan boleh dikata kalau survei saya, ya mungkin minimal 80-90% itu manusia terikat di dunia. Saudaraku, memang kalau kita melihat ini dan saudara mendengarkan perkataan saya pagi ini, saudara mungkin berkata, oh, bagaimana kalau saya tidak terikat? Kalau saya pakai pakaian yang biasa atau jelek, orang akan menilai jemaat siapa? Jemaatnya Nafiri. Wih, kasihan nih, gereja di bawah itu jemaatnya sedikit, kiri-kiri lagi, memalukan nama Tuhan. Maka saya harus pakai pakaian bagus. Oke. Tapi yang tidak terikat, begini loh saudara. Sekalipun kita nggak pakai pakaian yang bagus, kita pakai pakaian yang mungkin sederhana, ya nggak robek-robek sih, itu nggak masalah. Tapi kalau terikat, wah kalau nggak pakai pakaian yang bagus, nggak pakai pakaian yang baru, nggak pakai pakaian yang mahal, rasanya kok nggak enak ya. Nah ini berapa banyak di antara orang-orang yang ada di dunia ini yang demikian. Terikat, bukan saya melarang saudara pakai pakaian bagus ya, boleh saudara pakai pakaian bagus juga senang saya, ya, saya senang. Tapi kita tidak akan terikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjelaskan, jangan kita mengasihi dunia. Bukan hanya mengasihi, tapi seluruh isinya pun tidak boleh. Sebab dunia ini akan dibinasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di dalam dunia ini kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kehidupan. Sekali lagi, di dalam dunia ini kita tidak akan pernah menemukan kehidupan. Baik itu kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani apalagi. Tidak bisa. Loh, buktinya saya hidup kok. Iya. Tapi seberapapun kita hidup, seberapapun umurnya kita panjang, satu ketika kita pasti akan mati. Amin. Artinya di dalam dunia ini tidak ada kehidupan kekal. Di dalam dunia ini semuanya akan ada akhirnya. Karena itu firman Tuhan bilang, jangan mengasihi dunia. Untuk apa kita mengasihi dunia yang semuanya terbatas, yang semuanya akan berakhir, semuanya tidak ada yang kekal? Untuk apa? Tapi sekali lagi, saudaraku, firman Tuhan juga menggambarkan dengan jelas bahwa masih banyak dan terlalu banyak orang-orang di dunia ini mengasihi atau cinta akan dunia. Saudara, yang kedua, mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Firman Tuhan berkata, semua yang ada di dunia ini bukanlah berasal dari
bukan berasal dari Bapa. Memang ya, ciptaan dunia ini juga dari Tuhan. Tapi di dalam ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini selalu ada yang menunggangi. Selalu ada yang menunggangi. Selalu. Jadi sudah murni lagi. Kalau ciptaan Tuhan murni 100%, maka semuanya baik. Kemarin 2 hari yang lalu, hari Kamis, saat Kamis saya sedang tidur dengan Ibu Gembala, rupanya hujan. Dan rupanya tidak hujan saja, saudara. Hujannya hujan angin. Kami tidak dengar, mungkin karena saking nyenyaknya tidur. Bangun-bangun, Yosua bilang, Pak, pohon nangka di depan roboh. Hah? Oke. Untung mobilnya Ibu Melani sudah di sana. Kalau di sini mobil ini penyok, saudara. Kenapa? Karena pohon nangkanya roboh. Jadi kalau saya perhatikan pohon nangka di sini ada bekas potongan. Ini sekarang sudah bersih karena roboh. Wah, saya keluar, wih, roboh. Patah rantingnya. Pohonnya yang batang itu ada yang patah, kan keberatan ranting mungkin patah masuk ke sini. Akhirnya sore saya minta tolong anak kerja, tolong potong semua untuk kabel listrik ya, jadi tebal, kabelnya gede, nggak sampai putus. Tapi dia tertarik melengkung gini. Ketika dibuang sudah beres. Saat itu sebelum dipotong, saya ke belakang lihat tukang bekerja. Saya lihat kerja, saya perhatikan. Hah? Pohon pisang di belakang juga roboh, saudara. Patah. Memang belum roboh, tapi patah. Padahal itu sudah ada buahnya. Cuman buahnya belum bisa dimakan, masih mentah sekali. Aduh, menanti buah pisang tidak keluar sekali keluar, roboh juga. Patah. Gini. Saya panggil dia. Ayo, sini kamu. Ini topang ini batangnya supaya dia naik. Saya lihat, ternyata ini patah. Kembali saya berkata, saudara, inilah dunia. Ya. Kalau ciptaan Bapa murni, tidak ada yang menunggangi, saya percaya tidak akan pernah ada kerusakan. Amin. Amin. Tidak pernah akan ada kerusakan. Tapi karena ada yang menunggangi, maka ciptaan Tuhan yang sempurna itu mengalami banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Saudara, ini dunia. Yang berikutnya, saudara, karena banyak orang-orang Kristen yang juga termasuk mengasihi dunia, maka akibatnya sekalipun firman ini dituliskan, disampaikan beberapa kali, tetap ada banyak orang percaya yang kehidupannya masih terikat dengan dunia, masih terikat. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Ya. Sekali lagi, saudara, kita sebagai orang hidup, kita harus banyak bertanya. Kenapa saya kok mengalami ini? Kenapa ini kok bisa jadi ini? Kenapa kok bisa jadi begini? Ketika kita banyak bertanya, kita menyelidik, di situ kita semakin mengenal. Di situ kita akan semakin bijaksana. Di situ kita semakin akan pintar. Ya. Sudah ditebang semua, pohon pisang sudah berdirikan, keluar mau pulang ini anak. Ibu Gembala saya keluar, lihat, pohon di sini pun roboh. Padahal pohon itu mau ditanam sama Tante Dorcas, sudah begini sih. Untung bukan pohon cemara itu yang roboh. Kalau pohon cemara itu yang roboh, tambah kau lagi besar. Ya. Ini loh dunia. Saya tidak tahu. Saya tanya Ibu Gembala, pohon apa ini? Tidak tahu. Tante Dorcas mau tanam ini di belakang. Pohon apa itu?
Hah? Phone apa kakak? Bukan. Phone apa? Apa namanya? Saya lupa. Apa itu manfaatnya phone? Obat? Ada buahnya. Ada buahnya? Ada buah. Oh ya, buahnya apa ya? Seperti dia. Oh, itu sekarang sudah almarhum Ustaz. Jadi tidak jadi. Ya. Kembali saya berkata sekarang, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa masih banyak orang percaya yang terikat kehidupannya dengan dunia? Mari kita lihat, mari kita bedah sedikit. Apa yang menjadi orang-orang percaya masih terikat oleh dunia? Yang pertama, penyebabnya adalah mereka belum mengenal dunia ini dan seluruh isinya dengan lengkap dan benar. Sekali lagi, kenapa orang mengasihi dunia? Karena mereka belum mengenal seluruh isi dunia ini dengan lengkap dan benar. Mereka hanya melihat baiknya, mereka hanya melihat indahnya, mereka hanya melihat kapasitasnya, mereka hanya melihat fasilitasnya, mereka hanya melihat tawaran-tawaran yang baik dari dunia. Karena itu mereka masih mencintai dunia. Tidak lengkap. Mereka belum pernah melihat ya, yang selain itu. Yang ditawarkan ini selalu yang baik-baik. Ini loh, kalau kamu hidup di dunia, kamu begini, kamu dihormati orang. Ini loh, kalau kamu di dunia, kamu makan ini, ya, ini loh ayam kecap, ini loh ini, wah enak. Kita semakin senang. Sekali lagi, banyak orang terikat oleh dunia karena mereka hanya mengenal sebagian kecil saja. Hanya mengenal sebagian kecil, belum mengenal seluruhnya. Saudaraku, saudara tahu kenapa kita hanya bisa mengenal dunia ini yang baik-baik saja, yang indah-indah saja? Kenapa? Tolong kasih saya tahu saya. Kenapa kita ini hanya sering melihat yang baik-baik cok, yang tidak baik jarang kita lihat? Kenapa? Saya pikir satunya, saudara-saudara yang bahagia. Ya. Saya misalnya memperkenalkan HP ini. HP ini merek Oppo. Walaupun selama ini serinya A57. HP ini di tangan saya sudah hampir 3 tahun. Lalu saya bilang sama saya kalau beli HP, belilah HP ini aja, Oppo A57. Satu, kenapa? Supaya kita semua sama. Gembalanya HP-nya A57, jemaahnya HP-nya Oppo A57. Amin. Ya. Jadi supaya kelihatan kompak. Yang kedua, HP ini sekarang harganya sudah murah. Ini tidak mahal kok, cuma 2 juta lebih waktu saya beli. Dan cukup. Kita bisa berselancar di dunia maya, bisa Facebook, bisa WA, bisa Instagram, bisa segala macam bisa ya. Dan HP ini bandel, kuat. Dipakai sama Didi dari pagi sampai malam, ketemu lagi pagi, tidak jebol-jebol, paling panas saja. Kuat ini HP ini.
Juga tidak ketinggalan zaman loh modelnya loh. Lumayan loh. Sekarang mau catat khotbah bisa seperti saya catat khotbah. Sekarang mau buka Alkitab bisa. Di sini juga ada aplikasi Alkitab. Ayo beli. Lalu setelah beli, oh iya, beli. Tapi saya nggak pernah jelaskan ini kelemahannya apa. Kalau saya jelaskan kelemahannya, kekurangannya, saudara, HP Oppo A57 ini yang memang bagus sih, tapi ini punya kekurangan. Satu kekurangan, kalau dipakai terus baterainya tidak pernah dicas, ya habis. Kekurangan tuh. Kalau dipakai terus dicas terus baterainya kembung, ya rusak. Itu kelemahannya. Kalau saudara pegangnya tidak hati-hati, ini jatuh, ya pecah layarnya, kelemahannya. Amin. Kalau saudara tidak setia, saudara tidak takut akan Tuhan, saudara tidak mengenal Tuhan, saudara tidak selalu cinta Tuhan, hari demi hari hidup saudara akan dikuasai oleh HP terus sementara menyembah Tuhan 1 jam aja tidak pernah. Saudara tertarik? Kalau kita orang rohani masih tertarik kan? Kalau saya buka kelemahan-kelemahan, dan masih ada banyak hal yang lain. Kalau saudara tidak bisa beli pulsa internet, saudara tidak bisa beli, tidak punya kuota internet, ya saudara tidak bisa lihat Facebook, tidak bisa lihat ini, tidak bisa lihat ini. Kalau saudara lihat HP yang lebih baru lagi, ini sudah ketinggalan zaman. HP sekarang kameranya bagus, orangnya lebih besar, ininya lebih besar. Wah, banyak. Amin. Ini dunia. Kenapa kita hanya tertarik akan dunia? Kenapa banyak orang tertarik akan dunia? Sebab dunia ini yang ditawarkan cuma yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang manis, yang enak. Wah, yang indah-indah. Ini dunia. Tapi coba kita mengenal kekurangan dunia. Kita mengenal keadaan dunia secara lengkap. Saya percaya kita akan mikir 2 kali untuk kita mengasihi dunia. Amin. Inilah saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ini satu kenyataan. Jadi saudara, kebenaran yang kita dapatkan adalah bahwa seseorang siapapun dia akan selalu menunjukkan jati dirinya yang baik-baik saja. Selalu akan menunjukkan siapapun, ya, dulu, oh dia cantik dulu dia kerja, ini dia rajin kerja, tidak malu-malu seperti pembantunya Mika. Biar dia mahasiswa semester 7 saudara, pakai lulu, ngayak pasir, baik loh itu, bagus tuh kalau jadikan pasangan hidup. Tapi tidak tahu yang lainnya. Kalau misalnya saya bilang, oh iya baik, tapi sayang dia itu pendek. Ada yang mau? Tingginya cuma 1,5 meter. Ada yang mau? Hah? Lu kok tasnya? Ya tahu lah. Mungkin naik motor aja berdiri gini kok. Tidak bisa duduk kalau jaga. Berdiri karena kakinya pendek. Mau? Mau Ustaz? Inilah Ustaz. Karena itu mari kita mengenali segala sesuatunya dengan lengkap. Kita kenal yang baik, kita kenal juga kekurangan-kekurangannya. Kita mengetahui kelebihan-kelebihannya, kita mengetahui juga kelemahan-kelemahannya. Amin. Amin. Nah, kita kembali ke ayat mas kita. Lukas pasal 15. Saya baca ulang. Ayat 11 sampai ayat 13.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menghadap dia. Perhatikan kalimat terakhir dalam ayat 12. Di mana mereka tinggal berdiri agak jauh. Sekali lagi, mereka tinggal berdiri agak jauh. Ada jarak yang lumayan antara Yesus dengan murid-muridnya dengan 10 orang kusta ini. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Amin. Ya. Di mana orang kusta ini? 10 loh, saudara. 10-10-nya ambil jarak dengan Yesus. Ambil jarak dengan orang di sekitarnya. Karena jaraknya cukup jauh, maka mereka tidak bisa bilang, Guru, kasihani kami. Ayat 12 berkata, mereka berteriak, Guru, kasihani kami. Jadi jaraknya lumayan jauh. Saudara, ini dunia. Ya, tak? Dunia ini selalu menyembunyikan yang jelek. Selalu berusaha menutupi yang jelek. Ini dunia. Dunia tidak akan pernah menunjukkan jati dirinya yang asli. Tidak pernah. Karena itu alat make up selalu laku keras. Ya. Pakaian yang bagus, yang indah, yang mahal selalu laku keras. Kenapa? Karena itu bisa menutupi kekurangan kita. Ini dunia. Dunia menjauhkan. Dunia ini hanya mau menerima dan menghargai yang baik-baik saja. Ini dunia. Ini sikapnya dunia. Ya. Hanya mau menerima yang baik-baik. Hanya mau menghormati yang punya kelebihan saja. Apakah kelebihan itu berbentuk kedudukan, berbentuk kekayaan, berbentuk kepintaran, dan lain sebagainya. Ini dunia. Kalau yang kurang-kurang, nggak mau. Nggak mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saudara lihat, inilah yang diperlakukan, inilah sikap dunia. Saudara, 10 orang kusta ini berdiri jauh dari Yesus. Mengapa? Satu, memang dunia menolak. Dunia tidak pernah memberikan tempat bagi mereka yang bermasalah. Dunia tidak pernah berikan tempat. Dunia tidak pernah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bermasalah untuk mengalami pemulihan, mendapatkan pemulihan. Tidak pernah. Apalagi waktu itu hukum Taurat pun melarang. Hukum Taurat pun mengucilkan orang-orang yang terkena kusta. Ini hukum Taurat itu ya, Perjanjian Lama. Sebab mereka menganggap orang-orang yang terkena kusta itu adalah mereka yang sedang terkena kutukan Tuhan. Jadi dijauh-jauhi, mas. Karena itu orang penyakit kusta tidak pernah dekat-dekat. Mereka dibuang. Dianggap mereka terkena kutukan Tuhan.
Kenapa dikutuk? Ya jelas karena dosa mereka. Ini sikap dunia. Ya. Dunia punya banyak keindahan, tapi dunia juga punya keegoisan, dunia punya kepentingan, dunia punya kelemahan, dunia juga punya penilaian-penilaian yang sempit. Dunia punya banyak fasilitas, oke, tapi dunia tidak pernah menghargai orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Dunia menerima orang-orang yang punya kekayaan, punya kelebihan sesuatu untuk diperbuat, tapi dunia membuang dan menyingkirkan mereka-mereka yang ada dalam kelemahan. Amin. Ini dunia. Mari saudara kita kenal di sini. Saya percaya kalau kita mengenal isi dunia, terlebih saudara sekalian datang, saudara mendengar akan segala isi dunia, reaksinya bagaimana, ya, sikapnya bagaimana. Saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang lebih mencintai Tuhan daripada mencintai dunia. Amin. Saudara akan menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan dunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali ke ayat mas kita, Lukas pasal 17. Kita sudah melihat dari ayat 12 sampai ayat 13 bagaimana sikap dunia, ya. Sekarang ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara, mereka berteriak dan Yesus menjawab seru doa mereka. Kita lihat satu perbedaan yang luar biasa antara penerimaan dunia dengan penerimaan Yesus. Amin. Kalau dunia, hei pergi. Hai kamu kena kutuk itu dosa. Sana, jauh, nanti saya keluar. Dunia membuang, dunia menolak, dunia menyingkirkan orang-orang yang kecil, orang-orang yang bermasalah. Tapi beda dengan Yesus. Yesus tidak pernah menolak siapapun yang mau datang padanya. Siapapun, mau orang baik, kayak mau orang kaya, kayak mau pejabat, kayak mau orang miskin, kayak mau orang berpenyakitan, kayak mau orang punya cacat, kayak mau punya orang berdosa. Kalau dia mau datang kepada Yesus, maka Yesus pasti menerima dan memberkati dia. Amin. Beda ini, beda. Saudara, mungkin saja saat ini dunia masih mau menerima keadaan kita. Mungkin saja dunia masih mau menerima kita karena kita punya banyak kelebihan. Saya bersyukur saudara masih setia di tempat ini, sekalipun di tempat ini saudara kita berhimpun dalam jumlah yang kecil. Mungkin ada orang-orang yang mencibir, saya tidak tahu. Di Ruteng pasti ada. Buat apa kenafir? Cuma bisa dihitung jari. Kita kesini aja banyak. Kok banyak loh pendeta nafir itu. Kerasnya bukan main.
Makanya jemaatnya tidak ada yang satu. Tidak ada mau jemaat baru. Kesini loh, wah enak. Khotbahnya, wah luar biasa ini. Kita dimotivasi, kita diberkati, kita ini dan lain dan sebagainya. Kesini saja. Coba kalau kena Firi, tidak datang, teleponi terus, di WA terus. Kalau perlu dibesuki, ditanyai, diinterogasi semendetail mungkin, bahkan ditakut-takuti. Kalau tidak setia dulu, dampaknya gini-gini. Kalau di tempat lain, tidak apa-apa, biasa. Mereka yang ngerti kok kalau hari Minggu dia juga punya kebutuhan, punya keperluan. Mungkin dia sakit, mungkin dia terlambat bangun, mungkin ini, mungkin itu. Pengertian loh. Sudah baik, ganteng lagi. Dinafiri, pendetanya setua, cerewet lagi, kerasnya bukan main. Pergi sana aja. Dunia besar. Tapi saya mau berkata sekali lagi, dunia seringkali mau menerima seseorang berdasarkan penilaian-penilaian yang positif. Tapi ketika keadaan kita ini sudah berbalik dari punya banyak kelebihan lalu berkekurangan atau dalam ujian dan pencobaan, pertanyaannya masih mau terima atau tidak? Ketika keadaan kita berbalik dari yang baik menjadi tidak baik, maka dunia pun berbalik. Tadinya pasang senyum yang lebar, sekarang pasang bibir yang monyong luar biasa. Ya, ini dunia. Amin. Karena itu saudara, mari pagi ini saya mengajak saudara kita semua. Jangan cari dunia, jangan mengasihi dunia. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Sebenarnya dunia ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan penolakan. Tapi datanglah kepada Yesus. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang mau menerima kita kepada kami. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang setia. Kita setia kepada dunia. Dunia menerima kita saat kita baik, tapi saat kita jelek, dunia buat. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, apapun keadaan saudara dan saya, Dia selalu dekat. Amin. Dia mendengar keluh kesahmu. Dia menjawab semua doamu tanpa pandang bulu, orang kaya, orang miskin, orang hitam, orang putih, orang berlurus, rambut berkelek. Tuhan dengar semua. Amin. Dan kasih-Nya itu terus melimpah dalam kehidupan. Cuma yang dikasih Tuhan, kita kembali ya ke ayat mas kita ya. Ada banyak orang Kristen yang sudah mengalami mujizat. Ada banyak orang Kristen yang sudah mengalami kasih Allah. Tapi tidak banyak orang Kristen yang mencintai Allah dan tahu mengucap syukur buat segala berkat-berkatnya. Ada 10 orang, 10-10-nya sakit kusta, 10-10-nya tidak berani dekat-dekat dengan Yesus, 10-10-nya disingkirkan oleh dunia. Ketika mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami," mereka semua sembuh, 10-10. Tuhan tidak pilih, oh kamu yang punya iman yang sembuh, misalnya enggak, ini enggak. Oh ya kamu itu lagi, oh kamu karena kamu orang kaya lagi ya bisa kamu sembuh. Oh karena kamu nanti kalau kaya, kamu pun sembuh, kamu menerima mujizat, kamu kasih segala yang baik untuk Tuhan. Tuhan tidak. Tuhan melakukan perbuatannya, Tuhan memberikan mujizatnya.
bukan berdasarkan keadaan jasmani. Tapi Tuhan mengadakan mujizatnya berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Iman kita kepada Tuhan itu sampai ke mana? 10 terima mujizat, yang kembali hanya satu. Siapa dia? Adalah orang Samaria. Golongan orang Samaria adalah golongan orang-orang bangsa Yahudi yang dianggap di luar bangsa Yahudi. Mereka dikenal dengan orang-orang yang berbangsa kafir. Tidak layak. Firman Tuhan berkata kasih karunia Tuhan tidak untuk orang-orang kafir, tapi hanya untuk orang-orang Yahudi. Tapi siapa yang kembali adalah orang-orang yang demikian, orang Samaria. Sekali lagi, seberapa dari kita yang selalu memuji? Seberapa dari kita? Masa kita kalah sama orang Samaria? Dan kalau jujur mau saya katakan banyak sekarang orang-orang Kristiani yang sudah tahunan, puluhan tahun, belasan tahun kalah sama orang-orang yang baru mengenal kasih Tuhan. Kalah. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ya, kita melihat lagi bagaimana dunia ini. Dunia ini ya adalah, saya mau katakan, dunia yang sudah rusak. Dunia yang tidak punya etika. Sekali lagi, dunia ini dunia yang rusak, dunia yang tidak punya etika. Kemarin Ibu Gembala bikin dadar jagung. Kami beli jagung waktu beberapa hari lalu sama Yosua, jagung manis. Sore-sore di depannya Ciptaria. Sebagian kami rebus, sebagian dibuat dadar jagung, perkedel jagung. Bikinnya Ibu Gembala ya disisain 3-4 biji untuk bikin perkedel, ya cukup untuk kita. Rupanya karena jagungnya besar, jadinya banyak. Wih, kok banyak? Lalu setelah digoreng, Gembala bilang sama Yosua, Anda mau ke rumah ke tempat toko Cilinda supaya mencicipi. Saya tidak tahu berapa banyak yang dikasihkan ke Ibu Linda. Jangan khawatir, saudara pun nanti akan menikmati. Nggak lama Ibu Linda WA, terima kasih Tante, jagungnya. Iya tak sih? Iya, dadar jagungnya. Dadar jagung. Ini saudara, ini etika. Ya ini sering kali datang, Mama, saya datang. Bawa pepaya kemarin, bawa telur, bawa berkat. Ketika datang, wah kami senang. Tapi bukan hanya senang toh. Pulang kemarin Mama bilang terima kasih nggak? Hah? Kalau nggak bilang nanti saya yang negur. Ini etika, saudaraku. Dunia nggak pernah punya begitu, sekarang sudah hilang, saudara. Ya. Kemarin gara-gara ditebang, sore dia sih, wah huru hara sudah, selalu.
Dia campur katanya mau ditanami jagung. Semua sampah buang ke sini, bilang itu sampahnya kita. Ya oke lah. Kalau Baikon itu ya mungkin ada yang buang ke sana, saya nggak tahu. Tapi botol minuman apapun buang sini, kresek buang sini. Makanya saya jangan buang-buang ke tetangga. Yang lebih baik kurang tahu. Mestinya dia yang potong, dia sudah merugikan kami sudah potong. Enggak, terima kasih, sampah dibuang ke sini semua. Ini dunia, orang yang begini. Saudara bukan orang begini. Saudara adalah umat Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dididik dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Karena itu saudara mempunyai jadilah orang-orang yang beretika. Orang-orang yang mengenal dan tahu membalas kebaikan Tuhan. Seperti orang Samaria ini. Mungkin dunia tidak memperhitungkan dia. Bahkan ahli-ahli Taurat pun menyingkirkan dia. Tapi ketika dia terima mujizat, orang Samaria ini yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. 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 Saudara, mereka-mereka yang tidak mencintai dunia, mereka-mereka yang telah mengenal sikap dan reaksi dunia, dan mereka-mereka yang juga telah mengenal serta menerima kasih penerimaan Tuhan, pasti mereka akan selalu mencari dan mencari serta mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Amin. Mereka yang akan demikian ini adalah mereka yang akan selalu memiliki iman. Tuhan berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan. Dia bukan hanya mengalami mujizat secara jasmani, tapi karena dia punya iman, maka dia pun mengalami keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Engkau memberkati kami dengan hadirat-Mu. Engkau memberkati dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kembali kami diingatkan, tidak ada kasih yang demikian besar selain daripada Tuhan yang bisa kami temui dan dapatkan di dalam dunia ini. Dunia mungkin bisa memberikan kebaikan, tapi kebaikan itu tetap terbatas adanya. Dunia mungkin bisa menyenangkan kami, tapi ketika kami berada di dalam situasi dan kondisi yang terbalik, maka dunia akan menjauhi, bahkan mungkin menyingkirkan kami. Tapi Engkau Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, tangan-Mu selalu terbuka untuk menerima setiap kami yang ada. Apapun keberadaan kami, apapun seru doa pergumulan kami, di situ Tuhan menjawab dan menyatakan kasih-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di akhir ibadah ini, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, khususnya yang pagi ini sudah hadir. Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang khusus, sehingga mereka boleh mengalami segala kelimpahan, segala kasih, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Baik dalam kesehatan, dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya dalam nama Yesus, Engkau telah menjawab pergumulan seruan 10 orang kusta tadi. Engkau pun akan menjawab semua pergumulan umat-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan kegiatan ibadah sepanjang minggu mendatang tetap di dalam tangan Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan-Mu, lawatan-Mu yang memberkati, yang memulihkan kami di dalam segala perkara. Pekerjaan pembangunan pagar pastori di belakang yang masih terus berjalan, kami juga berharap pada Tuhan. Segalanya kami tahu datang dari Tuhan, baik kelancaran material tukang yang bekerja, dana yang kami butuhkan,
Kami berharap daripadamu. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup mencukupkan. Amin. Sehingga pembangunan ini boleh selesai dengan baik, bahkan sampai ke depan pun tetap boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Melalui pembangunan pagar ini, dunia boleh melihat, orang-orang sekitar kami melihat bahwa di tempat ini ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Ada kuasa Tuhan yang menolong, yang memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil. Amin. Kami percaya kuasa yang sama itu juga akan menjawab setiap kebutuhan kami. Jiwa-jiwa baru yang kami rindukan, para hamba-hamba pelayan-pelayan baru yang terbeban untuk melayani tempat ini, Tuhan juga nyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan, kami tetap menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Ampuni bangsa negara ini Tuhan. Kalaupun yang saat ini Tuhan sedang izinkan melanda seluruh bangsa di dunia, juga bangsa di Indonesia, Tuhan, mereka menderita karena pandemi virus corona yang masih belum berakhir. Namun kenyataan kami mendapati, bukannya bangsa Indonesia itu khususnya bertobat dan berharap akan Engkau, justru mereka makin mengumbar hawa nafsu mereka, makin mengumbar kebenaran diri mereka sendiri, makin mengumbar keegoisan, kesombongan mereka, sehingga saling mencaci maki, saling mencela satu dengan yang lain. Tuhan, kami mohon ampuni Tuhan, ampuni. Curahkanlah hujan pertobatan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan negeri ini. Hanya Engkau yang bisa membebaskan kami. Tolong kami Tuhan. Tapi kami juga percaya ada perlindungan yang khususnya bagi umat-umat yang takut akan Tuhan, yang hidup berkenan akan Tuhan, terlebih yang ada di GPPS Nabi Ruteng ini, dilindungi, dijauhkan dari segala virus corona. Seluruh keluarga kami pun dimanapun mereka berada, semuanya juga dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Kami serahkan jalan kami dalam kawalan malaikat surga. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Wah ya Yesus, kiranya Engkau memberkati aku. Kita dibuat berbeda. Amin. Karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang melimpah, yang dicurahkan oleh Bapa di sorga dalam cinta kasih sayang anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan buat kuasa Roh Kudus menyertai kita.
Sehingga kita akan semakin mengembang ke kiri dan ke kanan. Kita akan semakin naik, kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, semuanya diberkati, semuanya ditolong, semuanya mengalami kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati.